Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfanmi Hanifah, BP 1911521010 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Meza Silvana MT dan Bapak Haris Suryamen MSc. Langsung saja pada soal pertama, jelaskan proses induksi matematika berlaku seperti efek domino seperti yang dijelaskan pada gambar berikut. Induksi matematika merupakan teknik yang dilakukan untuk membuktikan pernyataan matematika dan juga membuktikan kebenaran dari suatu program apakah bernilai benar ataupun salah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode untuk membuktikan kebenaran tersebut, yaitu induksi matematika yang dapat diilustrasikan dengan fenomena yang dikenal dengan efek domino. Efek domino dapat diilustrasikan sebagai berikut. Sejumlah domino diletakkan pada keadaan berdiri dengan diberi jarak satu sama lain. Untuk merebahkan semua domino, kita hanya perlu merebahkan domino pertama, dan domino pertama akan mendorong domino kedua, dan domino kedua akan mendorong domino ketiga, sampai seterusnya, sampai dengan semua domino terjatuh. Ilustrasi pada efek domino dapat dilihat pada video berikut. Jika domino pertama dijatuhkan, maka domino kedua akan jatuh ke domino ketiga sampai dengan domino terakhir. Langkah-langkah dalam induksi matematika ada 4. Yang pertama, basis induksi. Yang kedua, hipotesis induksi. Yang ketiga, langkah induksi. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Basis induksi menunjukkan bahwa pernyataan berlaku ketika N sama dengan nilai terendah yang N berikan dalam pernyataan. Dalam efek domino, N dikenal dengan batu domino pertama. Contohnya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan N sama dengan N kali N tambah 1/2 untuk N besar sama 1. Berdasarkan contoh di atas, N bernilai 1. Selanjutnya, hipotesis induksi yang dilakukan sebagai permisalan yang dianggap benar. Hipotesis ini dilakukan untuk N bernilai lebih besar dari 1. Selanjutnya, langkah induksi dilakukan untuk menunjukkan pernyataan berlaku pada N tertentu, maka pernyataan tersebut juga berlaku untuk N tambah 1. Dalam efek domino, langkah ini diilustrasikan bahwa setiap domino sebelumnya dapat menjatuhkan domino selanjutnya jika berdekatan dan berurutan. Jadi, jika domino kedua dijatuhkan, maka akan menjatuhkan domino ketiga, selanjutnya akan menjatuhkan domino keempat sampai semua domino terjatuh. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan, merupakan hasil pembuktian dari induksi matematika yang telah dilakukan sebelumnya. Apakah pernyataan atau program tersebut bernilai benar ataupun bernilai salah? Sebuah pernyataan dalam induksi matematika dikatakan benar apabila ketiga proses di atas bernilai benar. Selanjutnya, implementasi dari induksi matematika pada pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan N sama dengan N kali N tambah 1/2 untuk N besar sama 1. Di sini nilai basis induksi sama dengan 1. Jadi kita substitusikan nilai N pada N sama dengan N kali N tambah 1/2. Jadi 1 sama dengan 1 tambah 1/2. Jadi pada basis induksi terbukti benar. Selanjutnya, hipotesis induksi, kita melakukan permisalan pada nilai N sama dengan A, maka nilai dari pernyataan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan A sama dengan A kali A tambah 1/2, dan pernyataan tersebut dianggap benar. Yang ketiga yaitu basis induksi, membuktikan pernyataan tersebut bernilai benar pada N sama dengan A tambah 1. Disubstitusikan nilai A tambah 1 pada N. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan A tambah A tambah 1 sama dengan A tambah 1 kali A tambah 2/2. Kita akan membuktikan pernyataan tersebut. Jadi A tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan A tambah A tambah 1 sama dengan A kali A tambah 1/2 tambah A tambah 1. Yang pada 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan A, itu hasilnya adalah A tambah
A kali A tambah 1 per 2. Jika kita menambahkan A tambah 1 di sebelah kiri, maka kita juga melakukannya pada bagian sebelah kanan. Jadi kita selesaikan operasi pada bagian sebelah kanan menjadi A kali A tambah 1 tambah 2 kali A tambah 1 per 2. Jadi menghasilkan A tambah 1 tambah 2 per 2. Maka pernyataan tersebut sama dengan pernyataan yang akan kita buktikan tadi. Jadi secara keseluruhan hasil dari kesimpulannya bahwa pernyataan tersebut bernilai benar. Selanjutnya, pada soal nomor 2, berapakah jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar sama 4. Sebelum kita mengerjakan soal tersebut, kita harus mengetahui ciri-ciri dari graf. Dari 3 gambar tersebut, gambar 1 yang merupakan graf sederhana yang tidak memiliki simpul ganda ataupun looping. Pada G2 atau gambar 2 merupakan graf ganda yang memiliki simpul ganda, dan yang ketiga G3 merupakan graf semu yang memiliki simpul ganda dan juga looping. Istilah-istilah pada graf yang ini dijelaskan dapat dilihat pada gambar 1. Yang pertama, sisi direpresentasikan sebagai jembatan, yaitu A, B, C, dan D. Sisi A menghubungkan simpul 2 dengan simpul 1. Yang kedua, simpul yang direpresentasikan sebagai daratan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga, derajat, yaitu jumlah sisi yang bersisian dengan simpul. Misalnya simpul 2 memiliki 3 derajat, yaitu sisi A, sisi E, dan sisi D. Dan contohnya lagi, simpul 1 memiliki 2 derajat, yaitu A dan B. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2. Berdasarkan ciri-ciri dari graf yang ada, yaitu setiap simpul berderajat sama, maka graf tersebut termasuk graf teratur. Jumlah sisi pada graf teratur dapat dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan N kali R per 2. Dengan E sama dengan jumlah sisi, N sama dengan jumlah simpul, dan R sama dengan jumlah derajat. Berdasarkan soal dapat diketahui bahwa nilai E sama dengan 16 dan R besar sama 4. Yang ditanya merupakan N. Jadi N sama dengan 2E per R sama dengan 32 per R. Kita melakukan pengujian R besar sama 4. Berarti kita menguji R sama dengan 4, maka nilai N sama dengan 8, jadi simpul berjumlah 8. Dan selanjutnya kita melakukan pengujian jika R besar dari 4. Untuk mendapatkan jumlah simpul, tidak mungkin simpul bernilai berkoma. Jadi bilangan yang dapat membagi habis 32 hanya 8 dan 16. Jika R sama dengan 8, maka N berjumlah 4. Karena N berjumlah 4, tidak mungkin akan membuat sebuah graf sederhana yang dapat mempunyai sisi 16 tanpa menggunakan looping ataupun sisi ganda. Dan jika R 16, maka nilai N sama dengan 2. Sama seperti tadi, juga tidak mungkin untuk membuat sebuah graf sederhana. Jadi dapat disimpulkan bahwa simpul maksimum dan minimum yang ada pada graf tersebut adalah 8. Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa fungsi utama rekursif. Rekursi merupakan proses yang dilakukan untuk memanggil dirinya sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung, atau dapat dikatakan sebagai proses pendefinisian objek dengan terminologi dirinya sendiri. Contoh penggunaan rekursi yaitu menghitung bilangan faktorial serta juga dapat digunakan untuk menghitung bilangan Fibonacci. Contoh penerapan rekursi pada faktorial, pertama, pencarian nilai faktorial dilakukan dengan mengalihkan angka yang akan dicari dengan angka di bawahnya. Contohnya 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, dan itu menggunakan perulangan atau looping. Cara lain untuk mendefinisikan faktorial adalah rekursi. Misalnya mencari n faktorial dengan mengalihkan n dengan n kurang 1 faktorial, dan mencari n kurang 1 faktorial sama dengan n kurang 1 dikali n kurang 2 faktorial sampai seterusnya sampai dengan nilai n sama dengan 1. Secara umum dapat dipresentasikan sebagai berikut. Fungsi n sama dengan 1 jika n bernilai 0 ataupun bernilai 1. N fn kurang 1 jika n besar dari 1.
Selanjutnya, rekursif merupakan objek yang didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri. Jika kita kesulitan untuk mendefinisikan sebuah objek secara eksplisit, maka kita dapat mendefinisikannya dengan menggunakan dirinya sendiri. Dan pemanfaatan rekursif juga dapat terlihat pada himpunan, fungsi, ataupun barisan. Ciri-ciri dari rekursif: yang pertama, ciri masalah yang diselesaikan secara rekursif adalah masalah yang dapat direduksi menjadi satu atau lebih masalah serupa yang lebih kecil atau lebih sederhana. Yang kedua, secara umum mengandung dua macam kasus, yaitu kasus induksi dan kasus dasar. Yang ketiga, agar tidak terjadi rekursif tak terhingga, maka setiap langkah rekursif harus mengarah pada kasus dasar. Bagian-bagian pada rekursif terdiri dari dua, yaitu basis dan rekurens. Basis berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri dan digunakan untuk menghentikan rekursif. Dan yang kedua, rekurens, yaitu fungsi, mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri, dan setiap argumen dari fungsi harus lebih dekat pada basis. Representasi rekursi dan rekursif dapat dilihat pada contoh: ada sebuah amuba. Amuba tersebut melakukan pembelahan diri dan menjadi dua setiap 2 jam, sehingga setiap 2 jam jumlahnya akan bertambah sesuai dengan kelipatan 2. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rekursi merupakan proses pembelahan diri amuba dan rekursif merupakan amubanya sendiri. Selanjutnya, fungsi utama rekursif yaitu menyederhanakan atau mengurangi suatu masalah dengan memecah masalah tersebut menjadi masalah yang lebih kecil untuk diselesaikan sedikit demi sedikit. Sekian jawaban dari ujian matematika distrit yang saya berikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.